Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan di mana diberkati Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita sebagai ucapan syukur karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh menerima berkat-Mu, kami boleh menerima kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengawali hari ini bersama dengan Engkau, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan dengan membawa hati kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari dengan segenap hati kita mau menyatakan lebih dalam lagi. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami bersyukur, kami bersyukur, kami nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau, sebab nama-Mu kudus, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Kami bersyukur Tuhan selamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan hari ini kita masih mempelajari tema besar kita di bulan Juni, Kristus adalah penolongku, Tuhan adalah penolong. Ayat emas kita diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, pertolongan apa yang sebenarnya disampaikan dan dimaksudkan oleh penulis Ibrani? Kita sudah mempelajari dalam ibadah raya beberapa waktu yang lalu, juga mempelajari dalam seri doa Selamat Pagi Bapa, bahwa pertolongan yang diutamakan, pertolongan yang Tuhan tentukan, pertolongan yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam ayat yang kita baca ini dikutip dari Mazmur, dan di sana disampaikan bahwa ternyata
kepungan atau ancaman yang sedang terjadi adalah bagaimana para musuh mengelilingi, mengepung, menyebabkan ancaman yang demikian besar. Nah, lalu ini dikutip oleh penulis Ibrani dan menekankan bahwa orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang Yahudi Kristen, mereka mengancam, mereka menekan, mereka mengepung orang-orang Yahudi Kristen agar mereka kembali ke kepercayaan-kepercayaan yang lama, atau bahkan orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, mereka tidak suka orang-orang Yahudi jemaat pada waktu itu menyembah Kristus, lalu mereka akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang dirasa dapat mengancam, dapat menekan, menjadi aniaya bagi orang-orang percaya pada masa itu. Nah, oleh karena itu lalu penulis Ibrani menuliskan ayat tadi bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Sehingga pertolongan yang dimaksudkan adalah pertolongan untuk kita bisa bertahan di dalam iman kepada Kristus, sekalipun dalam kepungan orang-orang yang mungkin tidak suka kalau kita percaya kepada Kristus. Saat ini mungkin kita hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi tentu ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin tidak suka karena kita mengikut Kristus. Ada orang-orang yang mungkin mengucilkan kita, atau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita mendapat perlakuan yang tidak baik, yang kurang baik, karena kita menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkata dengan yakin bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pertolonganku. Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memampukan kita untuk kita hidup dalam iman kepada Kristus sampai pada akhirnya nanti, sampai pada akhir pertandingan iman kita bisa menjaga keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan ini. Ya. Nah, lalu apakah itu berarti lalu kita bisa seenak hati hidup? Apakah itu berarti kita bisa bebas hidup? Apakah itu berarti kita bisa seenak hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena kita merasa bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita dalam menjaga iman percaya kita? Apakah benar demikian? Kalau kita memaknainya dengan demikian, maka kita tidak memahami, kita tidak mengerti maksud dari pertolongan ini. Bahwa ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan godaan, tentunya ada rasa kecemasan, ada kekhawatiran yang hinggap dalam diri kita. Nah, Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tuhan akan menolong kita untuk bisa berpikir dengan jernih, untuk kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin membuat iman kita menjadi goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani memberikan rambu-rambu khususnya dalam pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13, di sana diberikan beberapa rambu-rambu, dan ini pun oleh karena pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dan ini pun kita lakukan atas pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan rambu-rambu ini. Dan sekali lagi, biar Tuhan Yesuslah yang sudah memulai iman kita ini akan membantu kita untuk menyempurnakan iman kita dengan cara menolong kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, dalam Ibrani pasal 13 disebutkan ada beberapa hal, beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus hidup benar dalam kasih dan menang atas godaan dosa. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Kita harus memperhatikan orang-orang yang dalam penjara. Ada kasih empati di sana. Kita pun diperingatkan dalam hal percabulan, perzinahan. Kita diingatkan untuk tidak cinta akan uang. Sehingga di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dikatakan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk hidup di dalam kasih dan juga menang atas godaan dosa. Kalau kita buka dalam Galatia 5 ayat 13 di sana disebutkan bahwa memang kita telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan kita ini sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan kita melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Sehingga di situ ditekankan kembali oleh Rasul Paulus bahwa kita bertanggung jawab untuk kita menjaga hidup kita tetap benar, menjaga hidup kita tetap dalam lingkup kasih.
Ini akan membuat kita tetap bertahan dalam trek iman percaya kita. Nah, ketika kita hidup benar dalam kasih, kita bisa menang atas godaan dosa. Kita pun bisa melakukannya dengan kita mengarahkan pandangan kepada Kristus sebagai teladan kasih kita dan juga sebagai pribadi yang telah memerdekakan kita dari dosa. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, Kristus akan menolong kita, memampukan kita. Apa yang kita lihat dalam pribadi Kristus memberikan kita kekuatan bahwa saya harus hidup dalam kasih dan saya harus menang atas dosa. Yang kedua, di ayat yang ke-7 dan 8, Ibrani 13 ayat 7 dan 8 juga ditegaskan rambu-rambu berikutnya untuk kita bisa hidup taat, hidup hormat, mengikuti teladan iman para pemimpin-pemimpin rohani. Kenapa perlu ada pemimpin-pemimpin rohani di dalam kehidupan iman percaya kita? Kenapa perlu ada orang-orang yang Tuhan taruh dan percayakan untuk memimpin kita dalam pertumbuhan iman kita? Karena manusia membutuhkan teladan. Manusia perlu melihat seseorang untuk diikuti jejak perjalanannya. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin rohani. Dengan melihat pemimpin-pemimpin rohani, maka kita bisa melihat bagaimana mereka hidup. Bahkan kalau kita perhatikan Ibrani 13 ayat 7 dan 8 ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, di sana pun dituliskan bahwa kita harus memperhatikan teladan iman pemimpin rohani kita, perhatikan bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati. Artinya apa? Selama hidup menaruh iman percaya kepada Kristus, selama hidup melakukan kasih, selama hidup dan benar untuk menghindari dosa, selama hidup bertanggung jawab dalam iman percayanya. Dan ketika akhirnya mati, maka mengakhiri dalam iman yang tetap terarah, tertuju kepada Kristus. Mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Maka kita bisa melihat bagaimana para pemimpin rohani hidup dan bagaimana mereka akhirnya selesai dalam pertandingan imannya. Mereka tetap memegang iman percaya kepada Kristus. Kita perlu meneladani para pemimpin-pemimpin rohani ini. Dan Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Sementara teladan Rasul Paulus sendiri adalah Kristus Yesus. Sehingga dengan secara tidak langsung Rasul Paulus berkata, mari ikutilah jejakku. Aku berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagimu. Tapi di atas segalanya teladanku sendiri adalah Kristus. Maka Kristuslah yang menjadi teladan kita. Kristuslah yang menjadi role model utama kita, Bapak Ibu Saudara. Namun tidak berarti pemimpin rohani lepas dari tanggung jawab. Kita yang sudah melayani Tuhan, yang dipercaya Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin rohani, mari kita memperhatikan bagaimana kita harus hidup supaya kehidupan kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Mereka melihat bagaimana kita hidup dan mereka melihat bagaimana nantinya kita akan mati. Apakah kita tetap memegang iman percaya kita sampai mati, atau kita malah berkhianat kepada Kristus, kita pergi meninggalkan Kristus. Mari kita mengarahkan pikiran dan kita ikuti teladan iman para pemimpin-pemimpin rohani, sehingga kita bisa mengikuti jejak keteladanan mereka. Dan di atas segalanya teladan yang utama bagi kita orang percaya adalah Kristus sendiri. Yang ketiga, rambu-rambu yang disebutkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9 dan 10 dituliskan bahwa kita harus hidup waspada, menjauhi ajaran-ajaran sesat dan salah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini akan banyak berkembang, banyak bermunculan ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang keliru, yang salah, yang sesat, yang menjadi patokan kita. Kita hanya akan berpadanan kepada Alkitab. Kita akan kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab tuliskan di sana. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali pada Injil Kristus yang murni, di mana kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kepada Kristus yang menyelamatkan kita, yang memampukan kita. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang nampaknya kelihatan baik, tapi justru membuat kita mengandalkan hal-hal yang lain di luar Kristus, bahkan mendorong kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar kita sendiri, dan kita melupakan kasih karunia yang Tuhan Yesus telah lakukan dan berikan dalam kehidupan kita. Hati-hati, mari kita menjauhi ajaran-ajaran sesat dan salah. Rasul Paulus pernah satu kali saat menegur jemaat di Korintus.
Rasul Paulus mengatakan, engkau begitu terbuka akan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Engkau begitu membuka dirimu, engkau begitu mudah menerima ajaran-ajaran yang salah, yang mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Hei, hati-hati, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Ini pun menjadi peringatan bagi kita. Setiap kita mendengar pengajaran-pengajaran yang kita rasa ada sesuatu yang mungkin berbeda, mari kita uji terlebih dahulu. Mari kita cek kebenarannya dalam Alkitab. Mari kita minta roh kepada Tuhan untuk menuntun, memimpin kita, agar kita bisa melihat, mencerna, meneliti, menyaring, benarkah yang diajarkan ini? Apakah ini membawa saya untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Kristus? Apakah benar yang saya lakukan? Mari kita uji bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-15 menuliskan di sana, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam firman Allah yang hidup, Ibrani 13 ayat 15 dituliskan dengan kata-kata demikian, dengan pertolongan Yesus kita terus-menerus akan mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah, dengan jalan menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Inilah tugas kita, untuk kita bisa menyatakan Tuhan kepada orang lain, bahwa Tuhan kita hidup, bahwa Tuhan kita bekerja dan menolong kita. Bagaimana mungkin orang bisa percaya dengan perkataan kita? Bagaimana mungkin orang bisa melihat kehidupan kita sebagai kehidupan yang bisa dipegang, diikuti, diteladani, kalau kita tidak mampu menaklukkan diri kita, kita tidak mampu mengendalikan diri kita, mengikuti rambu-rambu yang dituliskan ini tadi. Untuk kita bisa hidup benar dalam kasih dan menang atas godaan dosa. Untuk kita bisa hidup taat mengikuti teladan iman para pemimpin rohani. Bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan, dan bagaimana mereka mati tetap dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kita hidup menjauhi ajaran-ajaran yang sesat, yang keliru, yang palsu, yang salah. Untuk kita tetap dalam relnya Tuhan, percaya kepada Kristus, Injil Kristus yang sudah menyelamatkan dan membebaskan kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita ini, menjaga hidup kita tetap dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, maka kita sedang menyampaikan, mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah dengan cara menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Biar orang lain melihat ada Kristus hidup dalam diri kita. Biar orang lain melihat ada Tuhan yang hidup dalam pribadi kita. Biar mereka melihat Allah itu sendiri bekerja dalam diri kita. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang akan menolong kita, memampukan kita menyelesaikan pertandingan iman sampai pada akhirnya nanti. Biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengarahkan pandangan mata hanya kepada Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan dan kami terus diteguhkan, Kristus adalah penolong kami, penolong yang hidup, yang bekerja dengan luar biasa. Namun tidak berarti kami bisa hidup seenak hati kami. Kami mau mengikuti rambu-rambu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Untuk kami hidup benar dalam kasih, kami menang atas godaan dosa. Kami mengikuti keteladanan iman para pemimpin rohani kami, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati. Bahkan kami pun dengan waspada, berhati-hati, menjauhi ajaran-ajaran yang sesat, yang salah, yang palsu, agar kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada ajaran yang murni, hanya kepada Kristus Yesus saja yang telah menyelamatkan, membebaskan kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami mengerjakan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Kami mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sepanjang hari ini dari pagi hingga malam, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terlebih kami rindu melalui kehidupan kami di hari ini boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.